kenapa sih harga-harga sepeda balap sekarang ini kok naiknya sangat tinggi? Pada saat itu si merek B ini mungkin kurang diterima di pasar. Seberapa penting merek teman-teman? Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pesepeda Indonesia. Sehatkan diri, selamatkan bumi. Pada topik kali ini saya akan sedikit berbagi cerita ya teman-teman. Kenapa sih harga-harga sepeda balap sekarang ini kok naiknya sangat tinggi? Terus banyak pertanyaan-pertanyaan grup-grup Facebook yang sering nih ya teman-teman. Sepeda ini merek apa? Asal dari mana? Warna saya mau repaint. Baiknya di konsep seperti apa? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman yang mau merakit sepeda balap. Nah, kali ini saya akan perkenalkan diri teman-teman. Saya pemula, saya pesepeda biasa saja. Kenapa saya berani membuat tips, tutorial, dan analisa-analisa? Karena ini teman-teman, proses saya bermain sepeda bus itu banyak pengalaman pahit ya teman-teman. Pengalaman pahit tanda petik. Kita cari informasi susah, kita tanya susah dapat jawaban. Akhirnya saya berkeinginan apa yang saya rasakan, saya alami ini mudah-mudahan nggak terjadi ke teman-teman semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, jangan lupa like dan subscribe dulu. Oke teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin akan terjawab dengan sendirinya ketika dikembalikan lagi tujuan kita atau motivasi kita merakit sepeda balap. Jadi yang pertama ini, alasan seseorang atau kita mau merakit sepeda balap jadul atau road bike jadul itu bermacam-macam teman-teman. Jawabannya bermacam-macam, dan kadang ada yang logis, juga ada yang ya macam-macam lah. Ada yang bisa diterima, ada yang klise, dan ada yang basa-basi juga. Nah, ini yang akan saya coba bahas teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel saya ini. Terima kasih sekali apresiasinya, yang sudah komen juga memberi masukan. Dan bagi teman-teman yang belum, monggo bantu subscribe, like, atau sampaikan ke teman-teman. Sebuah sepeda balap jadul kaitannya dengan fungsi atau untuk transportasi atau olahraga, seberapa penting merek teman-teman? Kalau memang butuhnya untuk olahraga atau butuh untuk alat transportasi, yuk penting sih. Tapi menurut saya itu nomor 2. Karena apa? Satu, ketika kita sudah tahu merek sepeda dan asal sepeda kita, terus mohon maaf kalau kita kepingin restorasi, itu butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Ujung-ujungnya apa? Kapan kita mau olahraga, kapan kita mau segera B2W lah kalau teman-teman yang bersepeda untuk kerja. Merek penting, itu menambah kebanggaan kita terhadap sepeda yang kita punya. Tapi yang lebih penting adalah ya udahlah, kita punya sepeda, segera dirakit, naikin. Jangan lupa like dan subscribe Om. Oke teman-teman, yang sudah saya singgung di depan tadi, alasan memilih sepeda
balap besi ini memang unik teman-teman. Kalau saya pribadi nih, kenapa kok suka sama sepeda besi ini, sebenarnya alasannya simple dan mungkin lucu atau terlalu mengada-ada, tapi ini yang saya rasakan sendiri teman-teman. Sebelumnya saya juga pernah main airpian aluminium sih ya, walaupun belum menginjak ke karbon, karena inilah saya beralih ke sepeda besi. Alasan pertama saya itu satu memang harga lebih murah. Terus yang kedua itu puas, jadi kepuasannya apa itu memang subjektif ya teman-teman. Bangga dan istilahnya ketika ada orang melihat kita, apresiasi terhadap sepeda kita, itu bangganya luar biasa. Walaupun sebenarnya ketika memakai sepeda balap besi itu, kalau dibilang nyaman ya nyaman, kalau dibilang enggak ya enggak. Kenapa? Karena gini ya, ini jujur teman-teman ya, selama saya memakai sepeda besi ini, mohon maaf pengalaman saya ya, saya selalu merasa tidak tenang ketika kepingin sepedaan agak jauh atau medan yang agak berat. Di dalam pikiran saya ini selalu ketakutan, kendala rem, kendala trouble, atau nanti saya kuat atau enggak, selalu seperti itu. Beda dengan pada saat saya memakai sepeda sehat ya, saya katakan sehat, mungkin sepeda bukan besi ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu pengalaman saya tentang bagaimana ketika mau bersepeda jarak jauh atau medan yang agak berat menggunakan sepeda besi. Nah, tapi ada sisi puas dan kebanggaan tadi ya, ini ketika apa yang kita punya kita pakai, terus kita bisa sampai di rute yang mohon maaf tidak biasa. Mungkin bagi teman-teman yang terbiasa bersepeda dengan sepeda sehat tanda petik ya, mungkin hal biasa, tapi ketika kita bisa mencapai rute tertentu atau tanjakan tertentu atau jarak tertentu, itu adalah kepuasan dan kebanggaan yang tidak ada nilainya. Seiring perjalanan waktu, cara berpikir saya itu agak berbeda. Jadi berbedanya gini, yaitu kaitannya dengan langka dan mahal. Ini saling berkaitan. Beberapa teman-teman itu selalu jadi bahan obrolan nih seperti ini. Langka ini kaitannya kok harus mahal, itu padahal menurut saya nggak seperti itu teman-teman. Yang dikatakan langka mungkin kaitannya dengan jarang ada atau susah ditemukan, hanya beberapa aja keberadaannya, atau istilahnya udah barang ini langka lah ya, langka ya. Kenapa harus mahal? Nah itu, padahal menurut saya itu seperti ini, usia sepeda kita dengan bahan besi ini rata-rata usianya udah di atas 20 tahunan ke atas mungkin ya. Rata-rata sepeda besi balap jadul atau road bike jadul ini kan usia 20 hingga 30 tahun, berarti sekitar tahun 90-an ke bawah. Nah, ini membuktikan bahwa ini sepeda besi memang punya kualitas ya. Nah, langka ya, ini yang sedikit mengganggu pikiran saya. Kadang beberapa teman-teman ketika menemukan sebuah sepeda, termasuk saya yang belum diketahui mereknya, itu rasa penasaran yang sangat tinggi akan merek tersebut. Nah, ketika kita susah cari literatur tentang sepeda itu, maka kategori itu sebagai langka. Nah, apakah itu harus mahal? Nah, ini yang mungkin yang saya sampaikan tadi mengganggu pikiran saya. Langka itu mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal.
Salah satunya mungkin karena pada saat itu pabrikan atau pembuat sepeda merakit sepeda atau membuat frame ini kondisi terbatas. Misalnya pabrik si A, dia produksi sebuah sepeda satu tipe pada tahun tertentu hanya beberapa puluh yang dengan grade yang middle up atau limited ya. Nah, ketika kita mendapatkan kondisi saat ini yang kan menjadi sebuah sepeda yang langka dan merupakan sebuah keberuntungan bagi kita yang berkesempatan memilikinya. Tapi juga yang kedua, langka. Bisa jadi gini, dulu diproduksi terbatas, tapi karena apa? Pada saat dikeluarkan sepeda ini nggak laku, teman-teman. Bisa jadi loh ya, diproduksi tes pasar ternyata nggak laku, akhirnya produksi nggak diteruskan. Dia produksi mungkin dengan frame yang sama, kualitas sama dengan grup set di bawahnya untuk kepentingan pasar supaya ini laku di pasaran. Nah, akhirnya karena produksi yang mohon maaf bisa dikatakan gagal dalam artian pasar, nah ini juga jadi langka. Nah, ini apakah langka ini juga layak disebut sebagai sebuah atau akhirnya jadi mahal? Nah, ini yang selalu mengganggu pikiran saya. Apalagi kita juga yang baru pemula kayak saya ini, kalau udah bilang besi, ngomong jadul, itu kaitannya dengan seni. Nah, seni kalau kita punya banyak besi itu kolektor. Nah, beberapa teman malah bilang suhu, sultan, bla bla dan sebagainya. Nah, itu juga mengganggu pikiran saya dan ya mohon maaf ya, enggak lah kalau kolektor. Kita beberapa juga ngobrol-ngobrol guyon lah, ngomong-ngomong kosong. Kalau yang dinamakan kolektor atau barang yang layak dikoleksi itu kan barang-barang yang limited ya teman-teman, atau barang biasa kalau kita punya orang lain nggak punya, ataupun kita punya cuma memang yang punya juga jarang. Nah, itu barang-barang yang layak dikoleksi. Terus beberapa teman juga menyampaikan kalau sudah dapat frame, dapat ini, kita bingung selalu mencari asal. Kalau menurut saya ini ya, mohon maaf, ini pemahaman saya pribadi, mohon dikoreksi mungkin teman-teman, ini hanya untuk menambah wawasan dan cara berpikir kita aja. Barang-barang sepeda yang beredar di pasaran Indonesia itu yang mudah ditemukan menurut saya itu adalah produk-produk yang laku dulu di zamannya. Misalnya kita banyak temukan sepeda merek A, ternyata banyak yang punya, itu bisa jadi memang karena satu, kualitas bagus, yang kedua juga karena apa? Itu yang diterima pasar pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan merek-merek yang merek B katakanlah, ini jarang yang punya. Nah, analisa saya pada saat itu si merek B ini mungkin kurang diterima di pasar. Jadi bukan karena si merek B ini langka, karena kualitas nggak diterima di pasar. Menurut saya seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa langka atau mahal itu harus kita pintar-pintar itu membedakannya, supaya kita nggak terjebak pada yang namanya latah ya teman-teman ya. Latahnya yaitu kalau kita udah kenal sepeda besi ini, merasa kita udah wah sepeda saya yang terbaik, dah semua sepeda baik teman-teman. Kalau tidak baik nggak mungkin dia diterima oleh pasar. Itu kunci. Kalau sepeda yang sangat baik atau kaitannya limited, itu pasti kita
hanya beberapa orang yang berkesempatan dan beruntung bisa memiliki. Karena apa? Karena kualitas, produksi terbatas, juga dengan ini teman-teman. Oke lah, itu aja mungkin untuk membuka cara wawasan kita, bahwa intinya semua sepeda itu bagus. Karena kalau nggak bagus, nggak mungkin ada sampai sekarang. Masuk akal kan? Kalau nggak bagus, nggak mungkin ada pedagang atau toko sepeda dulu menjual dan laku. Itu teman-teman. Juga karena harganya yang terjangkau. Oke, itu aja ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dikoreksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.